Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Lili Dias dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Oma Lili. Selamat pagi Joshua. Bagaimana kabarnya Oma hari ini? Bagus. Bagus, sehat, puji Tuhan. Terima kasih Oma. Nah, hari ini tanggal 8 November kita ingin mendengarkan kisah tentang siapa Oma? Tentang Santo Claudius dan kawan-kawan. Wah, Santo Claudius dan kawan-kawan berarti banyak ya Oma ya, lebih dari dan satu. meninggal sebagai martir. Nah itu dia, sebagai martir. Wah ini pasti menarik kisahnya ya. Nah dari namanya sendiri Oma, Claudius ini kayaknya kok keren begitu namanya. Ada arti nama khusus tidak Oma dari nama beliau ini? Claudius, nama aslinya Claudus. Claudius. I-nya hilang. Oke, baik. Artinya apa Oma, Claudius itu Oma? Lemah. Meskipun arti namanya lemah, tapi Belum tentu orangnya lemah. Betul sekali, Iya. itu dia. Nah, baik, kita langsung lanjut. Jadi setelah dari arti nama, bagaimana akhirnya kehidupan beliau ini sehingga beliau akhirnya kita hormati sebagai seorang kudus, seorang santo begitu, Om. Santo Claudius dan kawan-kawan. Kawan-kawannya itu ada 3 orang. Siapa saja, Om? Namanya Santo Nicostratus, Santo Simpronian, dan Santo Castorius. Mereka berempat adalah martir-martir Kristus pada abad ketiga. Mereka juga dikenal sebagai 4 martir bermahkota. Wah, keren. Keren itu. Keren. Mereka memulai karirnya itu sebagai pemotong batu dan mereka itu bekerja di batu marmer di Pannonia. Pannonia itu sekarang negara Kroasia. Keempat mereka ini memeluk agama Kristen dan adalah pengrajin-pengrajin batu yang terbaik di antara pengrajin-pengrajin lainnya. Wah, keren. Hebat. Ya. Hebat, betul. Terus oleh karena itu pekerja-pekerja lain yang tidak Kristen itu tidak apa-apa, mereka mengatakan dia bekerja itu memakai sihir. Oh, oke. Tetapi karena iman mereka itu orang-orang Kristen, yang kafir-kafir itu melihat mereka sebelum mereka bekerja, mereka selalu membuat tanda salib. Nah, baik. Dan selama bekerja, biasanya berdoa dan melantunkan lagu-lagu itu karena memohon kepada Tuhan agar pekerjaannya mereka itu berhasil dengan baik. Pemahat-pemahat yang lain yang tidak memeluk agama Kristen kagum sekali akan caranya mereka bekerja yang hebat-hebat itu, sehingga mereka tidak pernah mengusik agamanya keempat orang ini. Kaisar ini suka sekali dengan hasil karya yang arsitektur ya, dan dekorasinya yang bagus-bagus, yang indah-indah. Karena itu Kaisar ini sering pergi ke tambang Pannonia. Dia ke sana memilih batu-batu marmer bahan bangunan. Dan dia juga melihat keempat itu, dan dia suka, dia senang sekali melihat cara ini ya, cara bekerja mereka dan hasilnya mereka, dia senang sekali. Oleh karena itu dia memerintahkan
agar keempat pemahat ini bekerja untuk dia di Roma. Wih, langsung disuruh kaisar Nah, begitu ya. itu dia. Luar biasa Nah, sekali. di Roma hasil karyanya mereka itu laris sekali. Laris di antara bangsawan-bangsawan Romawi. Wah, keren sekali ya. Jadi yang tadinya di daerah yang mungkin tidak tahu-tahu, lalu Ya, itu kaisar dia, langsung kaisar, datang dan justru memanggil ayo ya, ke Roma. Wah. dan pastilah kaisar karena dia itu pengagum ya Betul. karya-karya seni, jadi pasti ada permintaannya dia tuh juga yang bagus-bagus kan. Ya, betul, begitu. betul. Ada sekarang salah seorang pekerja di situ yang agamanya tidak sama ya, dia tuh terkesan sekali dengan cara hidup mereka dan juga karena hasil karya mereka itu yang bagus, yang hebat. Nah, sekarang salah satu dari keempat pemahat yang hebat ini, pemahat yang kawan-kawannya dari Claudius, Simpronian bercerita kepada Simplicius menerangkan arti tanda salib. Ya, tadi tanda salib itu ya. Dan tujuannya apa? Nah, gitu. Sekarang dia mengatakan Yesus Kristus menebus dosa-dosa manusia dengan memikul salib penderitaannya menuju Kalvari. Tanda salib itu pada saat itu menjadi satu hal yang orang bertanya-tanya ya, kok dia membuat tanda salib tapi setelah itu ngapain? ngapain? Doa lagi. Tapi hasilnya kan kita lihat ya, sampai laris hasilnya bahkan juga bagus. Betul, bagus sekali. Nah, itu dia, makanya sampai orang penasaran, ini orang kok buat tanda salib apa sih gitu, dan akhirnya dijelaskan maknanya dalam sekali. Wah, luar biasa. Lalu, terus ya bagaimana Mas? Si temannya Claudius itu bercerita, kami mau memulai setiap kali kami mau memulai suatu kegiatan, kami itu harus membuat tanda salib untuk mohon berkat Tuhan atas karya-karya kami. Membuat tanda salib sebelum bekerja berarti menyucikan pekerjaan kami hari itu dan mohon berkat Tuhan atas pekerjaan kami. Jadi salib itu tanda keselamatan bagi orang-orang Kristen. Meskipun sebagai seorang pemahat, tetapi bukan berarti imannya dangkal begitu ya. Dia Simpronian ini bahkan bisa menjelaskan kepada, tadi Oma ceritakan kepada Simplicius bagaimana makna tanda salib dan sebagainya sangat mendalam. Nah, luar biasa sekali. Tetapi Oma, tadi kan kita mendengar kisahnya ini bagus-bagus terus ini, kayak mulus gitu, nggak ada. Apakah ada mungkin kisah-kisah yang menegangkan begitu? Bahkan tadi kalau kita dengar di awal kan Oma menyampaikan keempat orang ini martir ini. Wah, gimana ini Oma kisahnya? Nanti dulu. Oke. Setelah mendengar itu dan ya karena mungkin terlalu sering mendengar dan melihat pekerjaan mereka, kemudian Simplicius pun dibaptis menjadi orang Kristen. Luar biasa sekali ya dampaknya itu ya. Nah, sekarang bagaimana wafatnya? Nah, itu dia. Bagaimana? Pada suatu waktu Kaisar Diocletianus memesan kepada keempat pemahat ulung ini untuk mengerjakan suatu karya seni patung kemenangan menurut mitologi Yunani. Di dalam karya patung itu terdapat sebuah patung yang namanya Asklepios. Patung itu adalah dewa kesehatan Yunani. Keempat pemahat Kristen itu menyelesaikan karya seni itu tanpa patung Asklepios ya, tanpa itu, karena mereka
menganggap, menganut berhala. Ya dianggap. Tidak mau dibikin. Nah, Kaisar Kletianus kagum akan hasil karyanya, kagum akan kemampuan mereka membuat patung. Terus mereka itu ditangkap. Ditangkap dan dibujuk, bukannya langsung diapain dah. Dibujuk supaya menyelesaikan patungnya itu. Namun para pemahat lain yang tidak Kristen iri hati. Biasa kan? Lihat ada yang bagus-bagus. Iri hati atas perlakuan kaisar terhadap keempat pemahat ini. Diistimewakan gitu ya. Begitu. Lalu mereka tuh membujuk raja untuk menghukum mati keempat pemahat ini. Terus mereka disesah, dipukulin, dibunuh, lalu ditenggelamkan ke dasar sungai Tiber. Jenazah mereka kemudian diketemukan, lalu dikuburkan di dalam sebuah gereja di Roma. Pada abad keempat dan kelima, jadi sudah lama dia. Abad keempat dan kelima, gereja tersebut dipugar menjadi basilika yang hingga kini masih ada dengan nama Basilika Empat Martir Kudus Bermahkota. Tadi kita sudah mendengarkan kisah dari tidak hanya satu orang ya, empat martir, yaitu Santo Claudius, Santo Nicostratus, Santo Simpronian, dan Santo Castorius. Jadi dari 4 orang ini sebagai pemahat yang luar biasa, bahkan membuat kaisar pada waktu itu sangat kagum kepada mereka. Tetapi mereka tidak ingin meninggalkan iman mereka ya pada waktu itu ya. Meskipun raja meminta ini itu, tapi kalau mereka melihat ini tidak sesuai dengan iman kami menganggap itu berhala tadi ya Oma ya. Nah, akhirnya meskipun raja sudah membujuk, mereka tetap teguh pada imannya, dan tadi ya karena iri hati dari pemahat, iri hati akhirnya mereka pun ya dibunuh mati dengan tragis, tetapi akhirnya dihormati sungguh oleh gereja sampai hari ini. Baik, luar biasa sekali kisah dari Santo Claudius dan kawan-kawan yang kita peringati pada hari ini, dan terima kasih Oma Lili sudah membagikan kisahnya yang luar biasa kepada kita. Baik, sebelum kita mengakhiri acara kita, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Claudius dan kawan-kawan, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.